Baik, kita akan maju ke sesi kita akan masuk ke langkah 4 ya Ibu. Sebelum kita masuk ke langkah 4, gimana Ibu-ibu kelihatannya sudah mulai ngantuk ya. Jadi kita tepuk cemungut dulu ya Ibu ya. Masih ingat kan? Iya. Yuk kita berdiri semuanya. Tepuk cemungut. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Iya, terima kasih. Silakan ibu-ibu bisa duduk kembali ya. Langkah 4 yaitu mengendalikan anggaran. Nah, anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Kendalikan anggaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Ya, Ibu seperti itu ya. Jadi kendalikan anggaran ya Ibu ya, sesuai yang sudah kita buat. Nah, seperti ya, jadi gini Ibu, mengelola uang itu mirip dengan orang yang mau pergi ke pasar. Ya. Jadi kita kalau sebelum pergi ke pasar itu ada baiknya membuat daftar belanja ya Ibu ya, membuat daftar belanja. Misal Ibu Nunung sekarang kan sudah masuk tahun ajaran baru ya Ibu. Jadi kan memang ada beberapa keperluan anak sekolah yang mesti dibeli. Kebetulan kan kemarin juga sudah pencairan ya, jadi uangnya untuk keperluan anak sekolah. Misalnya Ibu sekarang nih anaknya mau beli seragam baru, biasanya kan kalau begitu ya Bu ya, beli buku baru, beli tas baru, beli sepatu, silahkan beli. Tetapi sebelum ke pasar kita harus membuat daftar belanja atau rincian yang akan kita beli. Begitu. Jadi harus dibuat ya Bu daftar belanjanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi lihat dulu kebutuhannya apa, kemudian lihat dulu uang yang kita punya berapa. Apakah cukup untuk membeli baju, buku, dan tas anak sekolah? Gitu. Kalau memang sudah cukup, mungkin sesuatu dikurangi dulu ya Ibu ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, intinya seperti itu. Setelah ke pasar ya Ibu ya, patuhi daftar belanja yang sudah dibuat di rumah. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini daftar belanjanya sudah dibuat di rumah, tetapi ketika sudah di pasar, ibu-ibu wah lihat gamis nih bagus buat ke pengajian ya, misalkan kayak gitu. Lihat daster, itu memang ya Bu hal yang wajar, sebagai perempuan pasti senang yang seperti itu. Cuma kita balik lagi ke awal, harus mematuhi daftar belanja yang sudah kita buat di rumah. Harus disiplin ya Ibu ya. Jadi sesuai dengan yang tertera di daftar belanja. Kalau mau belanja itu patuhi ya. Jadi ketika Ibu pulang ke rumah itu, Ibu sesuai dengan kebutuhan Ibu yang Ibu bawa dari pasar. Jadi kalau kita tidak disiplin, maka anggaran yang telah dibuat itu akan susah untuk memenuhi kebutuhan kita yang sudah direncanakan. Jadi pengeluaran itu harus sesuai dengan daftar yang sudah kita buat ya, seperti itu sebagai contoh ya Ibu, agar kita bisa mengendalikan keuangan dalam keluarga. Misalkan si Bapak nih seminggu berapa sih pendapatannya. Nah, dalam seminggu itu Ibu buat daftar belanja dalam seminggu. Misalkan Bapak itu seminggu dapat 300.000 untuk belanja beras berapa, untuk belanja telur, kemudian untuk listrik ya Ibu. Nah, Ibu
ibu anggarkan ya ibu berapa saja. Jadi pengeluaran kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya kita untuk menghindari terjadinya hutang ya ibu ya. Iya seperti itu. Nah sekarang kita ada lembar cerita ibu ya. Nah, buka buku pintarnya di halaman 78. Di sini ada lembar cerita apa yang harus saya lakukan. Nah, saya akan membagikan sebuah lintingan kertas kepada ibu-ibu. Ini tidak semuanya ibu ya, sesuai kelompoknya. Nanti perwakilan ke depan untuk mengambil lintingan kertas yang sudah ada di depan. Di sini ada 6 lintingan kertas ke ibu, perwakilannya saja untuk ke depan untuk mengambil lintingan kertas di sini. Baik ibu, lintingan kertasnya sudah diambil ya. Nah silahkan, nanti seperti ini bu. Lintingan kertas ini nanti ada sebuah pertanyaan, kalimat pertanyaan. Nanti pertanyaan itu ibu-ibu diskusikan dengan kelompoknya. Jadi jawab ya ibu ya, saya kasih 5 menit ibu-ibu untuk menjawab. Ya, silahkan ibu, saya beri waktu 5 menit. Ya, saya rasa sudah cukup ya ibu ya, waktu untuk berdiskusinya. Oke, saya mau bertanya kepada kelompok Ibu Lilis. Ibu Lilis, kebagian nomor berapa bu tadi? Kebagian nomor 2. Oke, nomor 2 ya ibu ya. Silahkan Ibu Lilis bacakan pertanyaan dan jawabannya, biar ibu-ibu di sini mendengar ya. Silahkan. Ya. Terima kasih Ibu Lilis telah membacakan dan menjawab hasil diskusinya. Jadi ibu-ibu, saya baca lagi ya pertanyaannya. Tadi kelompok Ibu Lilis itu kebagian nomor 2 ya ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Tadi yang dijawab oleh Ibu Lili sudah betul. Nah, jawaban yang tepatnya adalah Ibu Lili sebaiknya memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pemasukan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan, sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang merupakan keinginan Bapak Rusli. Nah, jadi ibu-ibu, kalau di rumah si bapak minta uang buat rokok ya, sedangkan uangnya itu sudah dianggarkan untuk kebutuhan yang lain, jadi ibu nggak usah ngomel-ngomel gitu ya, apalagi ngomel-ngomel depan anak gitu. Ibu bisa sampaikan saja kepada Pak Rusli bahwa uangnya hanya cukup untuk kebutuhan yang sudah dianggarkan, seperti itu. Beritahu si bapaknya baik-baik, minta pengertiannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Coba kelompoknya Ibu Nunung nih, Ibu Nunung, coba saya mau minta Ibu Nunung yang bacain. Pengen dengar suara di Ibu Nunung, dari tadi diam terus ya. Silakan Ibu Nunung dibacakan ya Ibu. Ya. Ya, Ibu Nunung, terima kasih. Jadi saya bacakan kembali ya Ibu ya pertanyaannya. Ibu Lili harus membayar listrik
siang ini. Pagi harinya Agus menangis, minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Jadi jawabannya adalah Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini, karena hal itu merupakan keinginan sementara ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Jadi kalau anak merengek ibu ya, misalkan kita ke kondangan, ke pengajian, pasti yang banyak yang jualan ya, pasti kita suka bawa anak ke ibu, yang namanya anak-anak, aduh lihat yang dagang mainan, pengen mobil-mobilan, pengen balon ibu kayak gitu. Jadi ibu nggak usah ngomel-ngomelin, narik-narik anaknya. Sampai saya juga lihat ya bu, ada yang sampai nangis-nangis gitu kan. Jadi sampaikan baik-baik kepada anaknya, beritahu baik-baik bahwa uangnya itu tidak cukup. Jadi uang yang ada ini hanya untuk kebutuhan yang sudah dianggarkan untuk membayar listrik. Seperti itu, bujuk ibu anaknya dengan baik-baik ya, biar anaknya mengerti. Terus coba kelompok Ibu Mimin tadi kebagian nomor berapa bu? Nomor 5 ya, silahkan ibu dibacakan. Iya, terima kasih Ibu Mimin. Salah ya. Ada Mimin, ada Mumun di sini. Jadi saya salah ibu ya, punten. Jadi tadi ibu kebagian kelompoknya nomor 5 ya. Ya, saya bacakan kembali ya ibu ya. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya uang cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya tidak ada pemasukan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar utang. Nah, apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Tadi jawaban Ibu Mimin sudah bagus kelompoknya itu ya ibu, cuma memang agak sudah bagus, tapi ini jawabannya lebih tepat ini adalah menabung memang penting untuk berjaga-jaga ya ibu-ibu. Namun membayar kewajiban itu harus lebih diutamakan. Membayar utang adalah kewajiban. Ibu Lili bisa menabung lebih banyak bulan berikutnya dengan menghitung dan menyusun kembali anggaran. Jadi ibu, kita itu harus melihat dulu kewajiban, jadi harus mengutamakan kewajiban dulu ya ibu ya, daripada keinginan. Memang bagus menabung itu, bagus. Tapi kalau kita masih punya kewajiban untuk membayar hutang, ya uang yang ada itu kita bayar dulu untuk membayar hutang. Kalau sudah membayar hutang, selanjutnya ibu-ibu misalkan ada uang lebih, bisa untuk menabung untuk keperluan anak sekolah ya ibu. Ya, seperti itu.